Baik, yang berikutnya kita akan melanjutkan ke visualisasi data. Oke, itu tadi judulnya saya lupa, belum berubah. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana memvisualisasikan data yang kita miliki, mulai dari menggunakan bagaimana memvisualisasikan setiap variabelnya. Jadi ada dua tipe visualisasi ya, yaitu visualisasi variabel dan visualisasi statistik. Untuk visualisasi variabel, kita bisa menggunakan pie chart, bar chart, line graph, scatter plot, heat map. Kemudian kalau menggunakan visualisasi statistik itu mulai dari histogram, correlation itu tadi sudah kita bahas sedikit, kemudian ada deskriptif statistik juga sudah kita bahas, kemudian grouping atau pivot dan ANOVA. Jadi visualisasi ini berperan penting ya, karena sebelum kita bertujuan untuk kita bisa lebih memahami data kita gitu ya. Jadi seringkali data itu sangat carut marut sehingga apalagi data itu data yang kita dapatkan dari orang lain yang kita nggak tahu bagaimana cara mengumpulkannya, variabelnya seperti apa, distribusinya bagaimana. Nah, maka visualisasi ini akan membantu kita lebih memahami uh, data kita, gitu ya. Nah, visualisasi ini juga dapat menceritakan tentang data yang kita miliki dibandingkan kita menyampaikannya dalam bentuk sebuah kalimat. Nah, di sini kita nanti menggunakan toolkitnya adalah PyPlot dan Seaborn ya. Oke, nah di sini tujuannya adalah untuk membuat gambar lebih informatif ya, memberikan informasi dan pengetahuan mengenai data. Kita mulai dulu dari visualisasi variabel, yaitu pie chart, bar chart, line graphs, scatter plot, dan heat map. Nah, ini pie chart. Ya. Pie chart itu bentuknya seperti pie yang terpotong-potong, di mana di sini kita bisa menentukan setiap jumlah ya, jumlah dari nilai variabel tertentu ya. Jadi misalkan di sini variabelnya adalah rasa es krim. Es krim. Nah, di mana di situ punya beberapa nilai variabel, mulai dari vanila, coklat, stroberi, mango ya, pistachio. Kemudian di sini menampilkan berapa sih jumlah data yang vanila itu ada berapa, coklat itu ada berapa, dan seterusnya. Kita menggunakan perintahnya adalah plot. Ini menggunakan pyplot ya. Pyplot itu plt.py. Nanti kalian bisa mencoba sendiri dengan menggunakan file yang saya bagikan. Jadi ini kita menggunakan matplotlib pyplot, kita simpan sebagai aliasnya yaitu plt biar lebih mudah. Nah, di sini flavornya gitu, nilai variabelnya gitu ya. Nah, kemudian kita punya nilai untuk coklat misalkan ada 12, vanila ada 11, dan seterusnya. Nah, kita tampilkan dengan menggunakan yang paling simple gitu ya, itu pie, votes, label, flavors, gitu. Maka kita dapatkan, ini maksudnya labelnya itu nanti berisi dari flavornya. Kemudian vote itu adalah jumlahnya. Nah, nanti kalau kita tampilkan bentuknya seperti ini. Nah, ini yang paling simple. Jadi kalau kita ingin menampilkan dalam bentuk bagaimana menyajikannya, apa ini prosentasenya misalkan muncul di sini, kemudian ini nanti menggeser seperti ini contohnya, mangonya akan digeser. Nah, ini nanti ada
tekniknya. Kalian bisa lihat sendiri, dicoba sendiri dengan file yang saya bagikan. Berikutnya adalah bar chart. Bar chart ini untuk memvisualisasikan, membandingkan ya. Tujuannya adalah membandingkan data yang bersifat kategorikal. Jadi mirip seperti diagram pie tadi, ya, untuk membandingkan kategori data satu dengan yang lainnya. Ya. Perintahnya pakai dot bar, jadi nama perintahnya atau nama fungsinya itu adalah bar. Jadi ini contohnya kita lihat populasi dari Amerika, American South, ya. Amerika Selatan gitu ya. Populasinya ini negara-negara di Amerika Selatan gitu ya. Ada negara Argentina, Bolivia, Brasil. Nah ini berapa jumlah populasinya dalam juta. Ya. Nah, ini juga kita bisa memberikan highlight tertentu ya. Nanti dicoba sendiri ya, seperti apa caranya menambahkan highlight. Kemudian untuk line graph. Line graph itu bentuknya berupa garis ya. Berguna untuk menunjukkan bagaimana kemajuan data. Ini biasanya dipakai untuk data yang bersifat continuous ya, bersifat continuous ya. Grafik temperatur dari waktu ke waktu, harga saham dari waktu ke waktu ya. Berat dari hari ke hari dan seterusnya. Jadi sifatnya adalah timeline atau continue ya. Nah, ini pakai perintahnya adalah menggunakan plot. Perintahnya menggunakan plot. Di sini kita juga bisa membandingkan dari dua data dengan pada grafik yang sama, ya. Pada waktu yang berbeda misalkan. Dua data ya, misalkan kalau di dalam klasifikasi itu ada data aktual, ada data prediksi. Nah, ini nanti kalian akan temukan model data yang seperti ini pada regresi linear. Kemudian ada yang disebut dengan scatter plot. Ini bisa dipakai untuk data yang bersifat numerik dengan dua komponen ya, dua komponen numerik. Jadi dia di sini memberikan informasi yang berguna, terutama mengenai pola data atau pencilan. Pencilan itu kuartil ya, kuartil. Nah, ini contoh di sini, ini melihat bagaimana kalau kita memiliki data, perbedaan antara variabel lemon dan lime berdasarkan karakteristik berat, diameter. Nah, jadi yang warna, misalkan yang warna kuning itu adalah berat, kemudian yang warna biru itu adalah diameter. Nah, itu digambarkan seperti ini. Maaf, salah. Jadi yang kuning dan biru ini menunjukkan tipe datanya. Tipe datanya itu lemon atau lime. Sedangkan berat dan diameter ini ditunjukkan di sini ya. Jadi contohnya misalkan yang kuning ini misalkan untuk lemon gitu ya. Oh ini berarti diameternya itu adalah lebih dari 6 sekian, kemudian beratnya adalah 110, sekian. Ya, jadi yang kuning itu lemon, yang biru itu lime misalkan. Nah itu visualisasinya menggunakan scatter. Kemudian heat map. Heat map ini adalah jenis visualisasi yang menggunakan kode warna untuk mewakili nilai kepadatan relatif di seluruh permukaan. Ini mirip seperti menampilkan korelasi tadi.
ya. Jadi kalau dia mempunyai korelasi yang tinggi itu ditampilkan dengan warna yang lebih terang gitu ya. Tapi kalau korelasinya rendah itu dia ditampilkan dengan warna yang lebih sedikit. Jadi ditampilkan dalam komponen visual warna. Ini pakai apa namanya? Library-nya adalah SNS. SNS ini pakai Seaborn ya. Seaborn. Kalian coba sendiri. Nah, ini dilihat di sini semakin tinggi ya, 40 dia semakin terang, semakin rendah dia semakin gelap. Oke. Jadi bisa digunakan untuk juga untuk melihat kepadatan terhadap relatif data. Nah, ini juga data yang bersifat temperatur untuk membuat heat map, ya, ini juga bisa dipakai misalkan untuk data temperatur rata-rata setiap bulan dari 12 kota. Nah, ini semakin merah semakin panas, semakin biru dia semakin dingin. Dingin. Ini pakai Seaborn ya. Baik, yang berikutnya setelah visualisasi variabel, maka kita lakukan visualisasi statistik bisa digunakan. Selain dengan menggunakan min, median, kemudian yang tadi kita bahas di materi sebelumnya, kita bisa tampilkan secara visual dengan menggunakan histogram, tampilan correlation, descriptive statistik, grouping, dan ANOVA. Histogram ini bentuknya seperti ini. Ya, jadi di sini kita bisa menunjukkan jumlah nilai dan kumpulan nilai secara serial. Jadi akumulasi ya, biasanya dalam bentuk akumulasi. Misalkan harga 5.000 itu akumulasinya berapa, 10.000 akumulasinya ada berapa. Ini kalau kita punya data spesifik mobil yang seperti kita lihat pada contoh sebelumnya. Nah, ini kita tampilkan dengan menggunakan HIS. Menggunakan HIS sini. Nah, nanti tampil untuk price saja. Kita melihat dari di sini yang price ya. Nah, kita dapatkan rutinnya yang harganya antara 5.000 sampai 10.000 ini bisa kita lihat ya paling banyak dibandingkan harga yang 45.000 dolar ya. Kemudian dengan menggunakan histogram kita juga bisa menyajikan contohnya beberapa grup secara berdampingan ya. Di sini kita menggunakan dua histogram, histogram price yang dikelompokkan berdasarkan roda penggerak dari kendaraan. Ini yang warna kuning itu adalah tipe yang bore, kemudian yang warna biru adalah tipe yang stop. Engine-nya ya. Kemudian tingginya ini menunjukkan jumlah mobilnya. Jumlah mobilnya ada berapa. Ini bisa kita lihat pengelompokannya menjadi seperti ini kalau disajikan dengan menggunakan. Kemudian korelasi, tadi juga sudah saya sebutkan, korelasi. Ini bisa dilihat di sini. Korelasinya kalau kita sajikan matrik itu gitu ya antara highway dengan price misalkan. Di sini kita bisa menyajikannya adalah per nilai dari variabel. Ya, jadi bagaimana korelasi antara harga dengan highway MPG tadi. Ternyata dia korelasinya negatif ya ke kiri.
Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa kalau ini juga bisa disajikan dengan Gaussian, hubungan antara sebab akibat. Tapi kalau korelasi itu tidak ada hubungan sebab akibat. Correlation ini menggunakan ada dua, korelasi person, juga bisa menggunakan korelasi person ya, baik untuk variabel integer maupun float. Ini korelasi antara price dengan engine size, ini dia positif. Ini menunjukkan ketergantungan linear antara dua variabel X dan Y. Nah, biasanya nanti akan kita gunakan ini untuk tipe-tipe data yang numerik dan pengolahan data yang bersifat numerik seperti regresi linear. Nah, di dalam proses korelasi person ini kita mempunyai nilai, ya, biasanya nilainya adalah p-value. Ya, ini menunjukkan nilai probabilitas ya, bahwa korelasi antara kedua variabel ini signifikan. Artinya, kalau kita memilih tingkat signifikansi 0,05, berarti kalau kita bisa meyakini bahwa 95% itu korelasi antar variabelnya signifikan. Jadi kalau nilai P-nya itu adalah kurang dari 0,001, maka ini membuktikan bahwa korelasinya signifikan. Tapi kalau dia kurang dari 0,05 itu korelasinya moderat. Ya. Kurang dari 0,1, ini P-nya ya, nilai P-nya. Ini menunjukkan bukti lemah, artinya korelasinya bisa dikatakan tidak signifikan. Atau kalau kita katakan dia signifikan, dia lemah. Ya. Kemudian apalagi kalau lebih dari 0,1. Ini membuktikan bahwa signifikansinya tidak terbukti. Ya. Jadi ini perintah kalau kita ingin melakukan menghitung percent correlation antara horsepower dan price. Ini kita ambil data frame-nya kita ambil di variabel atau kolom horsepower, kemudian data frame-nya price. Perintahnya adalah stats percent R, ya, percent correlation. Nanti keluarannya adalah percent coefficient dan p-value. Nah, ini kita bisa print, kita cetak berapa nilai p-value dan percent coefficient-nya. Ini kita lihat percent correlation coefficient-nya adalah 0,8 dengan nilai p-value-nya 6,36 10 pangkat min 8. Jadi 0,000 kecil sekali. Nah, berarti kan kurang dari 0,001. Ini berarti korelasinya termasuk signifikan dengan korelasi linear positif cukup kuat, yaitu 0,85. Tadi saya sampaikan kan pada saat kita membahas statistik bahwa semakin dia mendekati 1, itu korelasinya korelasi yang besar, signifikan. Ini ya, ini bagaimana hubungan antara korelasi dan antar dua variabel. Nah, ini kita sajikan dalam bentuk grafik, ya. Ini kita sebut dengan regression grafik, gitu, antara engine size dengan price. Nah, di sini kita bisa dari gambaran ini, maka kita bisa simpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara harga mobil dengan kapasitas mesin. Nah, jadi artinya ukuran mesin ini berpotensi menjadi prediktor dari harga. Artinya kalau kita ingin
mengetahui kira-kira harganya itu seperti apa ya. Harga itu bisa kita lihat berdasarkan ukuran mesin. Semakin besar ukuran mesin, maka harganya juga semakin tinggi. Ini salah satu contoh manfaat dari penggunaan correlation. Oke, ya. Ini juga contoh lain kalau kita ingin melihat korelasi antara peak RPM dengan harga. Nah, ternyata di sini korelasinya rendah sekali, sekitar 0,1 ya. Ini kan tersebar banget ya. Beda dengan yang ini tadi, dia hampir full di satu garis ya. Tapi kalau di sini ini menyebar. Ini menunjukkan dia tidak berkorelasi sebenarnya antara peak RPM dengan price. Kemudian kita juga bisa menggunakan box plots ya untuk variabel kategori yang bersifat statistik. Ini menunjukkan kuartil sebenarnya ya. Jadi kuartil, jadi box plot itu bentuknya seperti ini. Nah, ini kemudian di tengah ini ada garis. Nah, garis ini menunjukkan nilai tengah atau kuartil atau median kuartil 2 ya. Kemudian ini adalah kuartil 1 dan ini kuartil 3. Kemudian yang di bawah ini adalah nilai minimum, ini adalah nilai maksimum. Nah, kalau ada nilai-nilai lain yang di luar garis box plot, maka itu dianggap sebagai outlier. Nah, ini adalah outlier. Ya. Jadi ini memvisualisasikan, nah biasanya model box plot ini memang dipakai, bisa kita manfaatkan untuk outlier detection. Ya, itu ya. Jadi mulai dari 20 Q1 atau kita sebut dengan kuartil 1, kuartil 2 atau 50% atau median, kemudian nilai maksimal dan nilai minimum. Oke, itu tadi group by juga sudah ya. Nah, group by di sini sudah kita bahas untuk grouping ya, metode group by. Nah, ini bisa kita juga detect untuk data yang bersifat unik misalkan. Tidak ada temannya, hanya satu-satunya misalkan. Nah, ini kita bisa melakukan juga untuk grouping, untuk melihat mengelompokkan antara roda penggerak dengan jenis start. Ini semuanya nanti ada di file interaktif Python-nya, ya, file interaktif Python yang akan saya share. Kalian nanti ikuti saja perintahnya, kemudian kalian bisa lihat proses apa yang terjadi. Nah, tabel yang kita dapatkan itu bisa kita tampilkan dalam bentuk heat map juga seperti ini. Ya, ini menunjukkan misalkan hubungan antara penggerak rodanya dengan tipe sedan, ya, wagon, gitu ya. Ini menunjukkan nilai warnanya itu semakin merah itu dia semakin kecil, sedangkan semakin biru itu semakin besar. Jadi ini artinya jumlah, ya, jumlah. Yang ini misalkan convertible dengan
penggerak roda belakang. LED itu penggerak roda belakang itu ternyata jumlahnya besar. Tapi dia tidak mempunyai, hampir tidak mempunyai yang penggerak 4x4 itu, yang depan dan belakang. 4x4 ini hampir nggak ada. Ini bukan. Tapi kalau yang tipe sedan ini ada, meskipun nggak banyak, kurang. Tapi dia kebanyakan adalah dia penggerak roda belakang ya, dan ada juga yang penggerak roda depan. Ini penggerak belakang, ini penggerak dan seterusnya. Nah, ini hasil heat map dengan menggunakan grouping antara body style. Ya. Body style-nya itu ini tadi, wagon, sedan, dengan penggerak rodanya. Mulai dari penggerak roda belakang, depan, dan dua-duanya atau 4x4. Oke, yang terakhir untuk analisa adalah ANOVA, atau kita sebut dengan analysis of variance. Itu adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok atau lebih. Ya, dia menggambarkan di sini ada F-score dan P-value. F-score ini mengasumsikan rata-rata semua kelompok adalah sama. Ya, ini akan menghitung seberapa jauh rata-rata yang sebenarnya menyimpang dari asumsi. Jadi kita bisa menggunakan F-score. Sedangkan P-value ini menunjukkan seberapa signifikan secara statistik nilai skor itu akan dihitung. Sama seperti yang tadi. Nah, ini contoh misalkan kita ingin melihat variabel harga pada dataset mobil, apakah dia sangat berkorelasi dengan variabel lainnya. Maka kita bisa menghitung F-score. Kalau dia ingin berkorelasi, maka F-score-nya harus cukup besar dan nilai P-nya kecil. Nah, ini ya. Jadi kita lihat data frame-nya, drive hills dari body, style, dan price. Kemudian kita grup T1-nya itu antara drive hill dan body style. Kita hitung min-nya dari grup test. Ini analisa ANOVA-nya adalah seperti ini. F1W ya, ini filenya, perintahnya adalah F1W. Grup tes 2 itu antara penggerak roda depan dengan price, kemudian penggerak roda belakang dengan price, penggerak roda 2 atau 4x4 dengan price. Nah, ini hasil grupnya ya. Grup untuk yang pertama, grup untuk yang kedua, dan grup ketiga. Ini kalau kita tampilkan hasilnya nanti seperti ini. Nah, hasil ANOVA-nya itu kita lihat F-nya, F-value-nya. Jadi ANOVA ini nanti mengeluarkan dua nilai, nilai F tadi, nilai F-value, F-score, dan nilai P-value. Jadi F ini, ya, F-value dan P-score-nya bisa kita tampilkan. Kita lihat di sini nilai F-value-nya 67 dan nilai P-score-nya atau P-value-nya adalah 3,3 pangkat kali 10 pangkat min 23. Kecil ya. Jadi signifikansinya besar. Kemudian ratanya, ya, kita lihat di sini ratanya cukup besar ya. Jadi yang disampaikan di sini bahwa kalau kita ingin melihat sangat berkorelasi, maka F-score-nya harus mengembalikan nilai yang cukup besar dan P-nya kecil sekali.
67 ini sampai 100% ya bisa dikatakan cukup lah. Meskipun tidak terlalu besar ya nilainya. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil analisa dengan menggunakan ANOVA. Ya, dikatakan di sini hasil ANOVA-nya cukup bagus, ya, meskipun tidak terlalu besar. Ya. Korelasinya cukup kuat dan P-nya itu signifikansinya secara statistik hampir 0. Oke, baik. Itu adalah materi pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan melanjutkan praktik untuk penentuan objek dan pembersihan data, serta satu lagi adalah data transformation. Terima kasih.